Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama El Zakiyah, NIM 2019184205B0006. Nama Nurofifah, NIM 2019184205B0020. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP MIPA Universitas PGRI Argopuro Jember. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nurihmasari, SSI, MSI. Sistem endomembran merupakan himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi vesikel. Sistem endomembran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu membran sel. Membran plasma atau membran sel adalah suatu sistem membran yang merupakan lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Membran ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan yang sangat tipis, hidup, dan bersifat semi-permeabel. Rangka membran sel merupakan lapisan lipid bilayer, dua lapisan fosfolipid dengan ekor membentuk susunan sandwich di antara kepala. Membran plasma ini memiliki bagian yang tersusun dari lemak, lipid, dan protein, lipoprotein. Membran plasma merupakan bagian terluar dari sel yang membungkus semua organel sel lainnya. Sistem endomembran mencakup selubung nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan vesikel. Vesikel sendiri memiliki fungsi menurut jenis mereka, lisosom, vakuola, vesikel transport, dan vesikel sekresi. Selubung nukleus melingkupi nukleus dan memisahkan isinya nukleoplasma dari sitoplasma. Selubung ini terdiri dari membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda lipid dengan protein terkait. Struktur selubung nukleus meliputi A. Membran ganda, membran luar dan dalam. B. Dilubangi dengan pori-pori yang terdiri dari RNA dan protein dengan saluran untuk pertukaran substansi dengan sitoplasma sel. Yang C. Protein-protein melapisi pori-pori menentukan molekul mana yang dapat masuk dan meninggalkan nukleus. Yang D. Permukaan terluar dari selubung nukleus dilapisi dengan ribosom. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Sebelum RE mentranslokasi protein menuju ke badan Golgi, maka RE akan mengemas protein dalam vesikel. Berikut merupakan proses glikolisasi di retikulum endoplasma. Sebagian besar protein di ribosom yang melekat pada RE kasar yang masuk ke dalam sisterna atau lumen retikulum endoplasma mengalami glikolisasi sebelum diangkut ke bagian lain dari sel. Glikolisasi pendahuluan berlangsung di dalam retikulum endoplasma, di mana karbohidrat dipindahkan ke protein dan menghasilkan glikoprotein, yaitu suatu molekul yang memiliki rantai oligosakarida. Badan Golgi merupakan tumpukan kantong membran pipi sisterna dan vesikula-vesikula. Badan Golgi terdiri atas anyaman saluran yang tidak teratur yang tampak seperti susunan kantong yang sejajar tanpa granula. Susunan kantong itu disebut sisternae. Materi dalam vesikula transport dari retikulum endoplasma akan diterima oleh badan Golgi untuk dimodifikasi, disimpan, dan akhirnya dikirim ke permukaan sel atau untuk tujuan yang lain. Badan Golgi pada tumbuhan disebut diktiosom. Sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan mengandung ratusan badan Golgi. Vakuola atau rongga sel merupakan kantong berselaput. Selaput pada vakuola disebut tonoplas. Vakuola mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda, tergantung fungsinya. Fungsi lain dari vakuola adalah menyimpan asam amino,
asam organik, glukosa, gas, garam-garam kristal, minyak atsiri, dan alkaloid. Vakuola pada umumnya terdapat pada sel tumbuhan. Pada hewan bersel satu, misalnya amoeba dan paramecium, vakuola dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil. Berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan ke luar sel. Yang kedua, vakuola makanan yang letaknya beredar karena berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil pencernaannya. Vakuola makanan mencerna bahan makanan berupa partikel padat secara fagositosis atau mencerna bahan makanan berupa zat cair secara pinositosis. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Lisosom memiliki komposisi yang spesifik, baik pada protein membran maupun pada protein lumennya. Lisosom mengandung enzim-enzim yang berfungsi untuk mencernakan bahan makanan yang masuk ke dalam sel. Lisosom dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar dan badan Golgi. Enzim-enzim ini dibuat oleh ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Lisosom juga berfungsi merusak bakteri jahat dan menghancurkan organel yang rusak. Enzim-enzim tersebut meliputi protease, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, dan sulfatase. Selanjutnya merupakan vesicle transport dan vesicle secret. Vesicle transportasi berkontribusi pada bagian molekuler antara lokasi di dalam sel. Sebagai contoh, protein diangkut dari retikulum endoplasma kasar ke aparat Golgi oleh vesikula. Protein disekresikan dan protein yang terikat dengan membran yang matang di dalam alat Golgi juga melakukan perjalanan ke tujuan mereka melalui vesicle transportasi. Vesicle sekretorik. Zat yang akan dikeluarkan dari sel terkandung dalam vesicle sekretorik, limbah seluler dan bahan kimia khusus yang akan dibuat oleh sel disimpan dalam vesikula sekretorik dan dilepaskan bila diperlukan. Berikut merupakan mekanisme sistem endomembran. Yang pertama, selubung nukleus bersinggungan dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang kedua, retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang akan bergerak menuju badan Golgi. Dan selanjutnya, di badan Golgi atau organel lainnya terjadi modifikasi struktur molekuler vesikula. Selanjutnya, badan Golgi melepas vesikula-vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Vesikula-vesikula yang dihasilkan retikulum endoplasma dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain ke luar sel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.